Pendopo desa menjadi riuh oleh suara gamelan dan suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Ramai sekali. Gawat. Mbah Marni menggelengkan kepalanya. Manggar hendak mengundang seluruh bangsa lelembut penghuni Ijen. Sejak tadi Mbah menyebut nama itu, Pak Rohman mematung melihat keramaian ini. Nama Manggar seperti tengah ada sebuah hajatan besar oleh para bangsa gaib. Siapa Manggar? Dia adalah penari terbaik Wringin Kramat. Mbah Marni masih menatap lekat sosok dia yang melenggok indah di kejauhan. Ia adalah Skardalu. Istilah apa lagi itu? Agung semakin tidak paham. Ia memimpin mayat-mayat itu menari untuk menarik para lelembut berdatangan. Mbah Marni menuju ke arah Irman yang terkapar di lantai pendopo. Anak itu akan menjadi sajian utamanya. Astaga! Agung membelalakan matanya. Nyawa Irman terancam. Kita harus menggagalkan acara ini. Mbah Marni berdiri sambil berpegangan pada Pak Rohman. Selepas tarian itu usai, mereka akan membawa pagebluk ke seluruh desa, bahkan sampai seluruh tanah Jawa. Menghentikan itu, Agung menunjuk ke arah pendopo yang penuh sesak oleh Pocong dan Kunti. Berada di sini saja sudah membuat lemas, apalagi harus ke sana. Menghentikan itu caranya bagaimana, Mbah? Bawa aku kembali ke rumahku. Mbah Marni menoleh kepada Pak Rohman dan Agung. Ia hendak melangkah keluar ruangan. Bawa aku kembali ke rumahku. Aku harus mengambil... Lalu tanpa sengaja kakinya menyenggol carrier Agung di lantai, menjatuhkan sesuatu di atasnya. Pluk! Mbah Marni melirik ke bawah, lalu terpaku melihat benda yang tergeletak di sebelah kakinya. Ini, kenapa bisa ada di sini? Agung nampak salah tingkah. Itu sebenarnya... Mbah Marni meraih topeng kayu berwarna merah pekat yang tak sengaja terbawa ke ruangan bes oleh dia beberapa hari lalu. Topeng kelana. Topeng yang menggambarkan sifat tegas, amarah, dan pengumbaran nafsu manusia. Sebuah kedok kayu yang menjadi antitesis dari kedok Panji yang menggambarkan kesucian dan kemurnian manusia yang baru lahir. Bawa aku ke pendopo, gumam Mbah Marni. Hah? Agung dan Pak Roman seketika menoleh menatap Mbah Marni. Membawa seorang nenek tua ini melewati kerumunan itu menuju pendopo? Mbah Marni meraih sehelai kain batik panjang gajah oling yang juga tergeletak di lantai, mengikatnya pada pinggangnya sendiri. Wajahnya tak menunjukkan sedikit pun keraguan, seolah ia tahu apa yang harus dilakukan. Bantu aku ke sana sekarang, sebelum semuanya terlambat. Pak Roman dan Agung saling memandang. Mereka sendiri tak memiliki ide apa yang harus dilakukan saat ini. Rasa takut menyergap keduanya, tentu saja. Namun mereka tak memiliki pilihan lain. Para lelembut, pocong dan makhluk-makhluk itu terdiam. Mereka menatap lekat dua orang lelaki yang memapah seorang nenek tua, berjalan memasuki kerumunan menuju arah pendopo. Mata-mata berwarna kemerahan, juga kepala tak berwajah seketika mengarah kepada mereka. Sebagian dari mereka menyingkir, memberikan sebuah jalan kecil. Sialan. Agung mengumpat pelan sambil memejamkan matanya. Menjadi pusat perhatian makhluk-makhluk semacam ini tentu saja tidak menyenangkan. Apalagi saat tanpa sengaja baunya bersenggolan dengan mayat berkafan itu. Ingin lari saja rasanya. Pak Rohman dan Agung membantu Mbah Marni menapaki tangga pendopo, menginjakan kaki mereka di ubin yang dingin. Harapnya apa kowe, Mbah? Dia bertanya datar, mengibas selendangnya. Hihihihihi. Mbah Marni berjalan tertatih, mendekati dia yang berdiri di tengah bangunan. Kamu tidak ingat siapa aku, Manggar? Sudah ku bilang aku bukan Manggar. Dia berteriak, melompat tepat ke hadapan Mbah Marni. Kowe pingin mati? Lanjutnya. Tangan Mbah Marni gemetaran terangkat, menutupi wajahnya dengan kedok celana merah. Kalau begini... Dia melayang, memiringkan kepalanya menatap lekat wajah Mbah Marni. Seakan kedua topeng putih dan merah itu saling mengamati. Kelana? Dia melayang mundur, turun ke lantai. Marni? Sementara itu Pak Roman dan Agung hanya berdiri mematung tanpa berani bergerak.
Makhluk-makhluk itu berdiri begitu dekat di belakang mereka. Rupanya memang penari kedok Panji itu mengenali Mbah Marni. Perempuan sepuh berkebaya itu perlahan merentangkan tangannya, memegangi kain jarik di pinggangnya. Kakinya membuka membentuk posisi awal. Begitupun dia yang berpakaian tari lengkap. Ia menjentikan jarinya menahan selendang. Mereka berdiri berhadapan, saling menatap tanpa bicara beberapa lama. Sebuah seruan memecah keheningan. Lalu suara kendang dan gamelan terdengar begitu saja. Dua orang itu mulai menari bersamaan. Dia menari begitu luas, gerakannya mengalir lembut seperti seorang profesional. Padahal ia tidak pernah menari sebelumnya. Sementara Mbah Marni, tubuh renta itu juga tak kalah indah menari bersama dia. Gerakannya tak terlihat seperti perempuan berusia 80 tahunan. Keduanya menari berpasangan, saling mengisi, namun juga sesekali seperti saling adu keahlian. Dia bertopeng panji dan berkemben jarik, Mbah Marni bertopeng kelana dan berkebaya. Bola-bola api di luar pendopo melayang masuk, mengitari keduanya. Pak Rohman dan Agung rasanya ingin berbalik dan pergi dari situ. Namun mereka tahu, tak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa berdiam di tempat, berharap pada apapun yang sedang Mbah Marni lakukan. Bau busuk mayat dan wangi kembang bercampur, membuat pusing kedua orang itu. Mereka ingin muntah. Keduanya berusaha bertahan, sementara dua perempuan itu masih menari. Lalu pandangan mereka menggelap. Tolong aku. Dia? Irman berjalan dalam kegelapan pekat. Namun ia tahu bahwa ia berjalan di atas tanah basah, licin dan becek, membuatnya sedikit kesusahan berjalan menuju asal suara. Beberapa obor menyala di sekitarnya. Kini Irman tahu dia ada di mana. Ia berada di tanah lapang merah di dekat sungai, di bawah pohon beringin besar. Akar-akar gantungnya menjuntai panjang, menghalangi pandangan. Namun Irman bisa melihat jelas sesosok perempuan berkemben jarik sedang tertahan di batang pohon besar itu. Itu adalah dia. Ia terkulai dengan kedua tangan tergantung, juga seluruh tubuhnya terlilit rambut hitam panjang. Dia? Irman hendak berlari mendekat, namun tiba-tiba saja seseorang menggenggam tangannya. Tunggu, jangan sembrono, ujar orang itu dari belakang. Siapa kamu? Irman menyentakkan tangannya lepas dari genggaman gadis itu. Seorang gadis muda yang Irman tak pernah lihat. Namun entah kenapa rasanya dia mirip seseorang. Aku harus menolong temanku. Lihatlah di sana. Gadis itu menunjuk ke atas pohon. Irman mendongak dan melihat sesosok perempuan bertopeng pucat duduk di salah satu dahan beringin. Ia mengenakan pakaian putih dengan proporsi tubuh yang tidak wajar. Tangan dan kakinya berupa cakar. Ia mengenakan semacam selendang panjang menjuntai yang transparan seperti sayap serangga. Itu peri bidadari, jin, atau apapun kamu mau menyebutnya. Ia adalah perwujudan topeng Panji, jawab si gadis. Ia kemudian mengajak bicara sosok Panji. Kenapa kamu kembali ke sini? Bukankah Manggar sudah lepas darimu? Panji menunjuk satu cakarnya ke arah dia di bawahnya. Dia yang membawaku, Marni. Irman melotot kepada gadis di sebelahnya. Sosok perwujudan gadis muda ini adalah Mbah Marni. Pantas saja dari tadi ia merasa kenal. Irman baru sadar bahwa Mbah Marni sekilas mirip Sekar. Tapi kenapa Mbah Marni menjadi muda seperti ini? Sebenarnya ini ada di mana? Tidak mungkin. Sementara itu Marni menggeleng dengan wajah tegas. Tidak mungkin. Topengmu telah kukubur di bawah akar beringin ini puluhan tahun lalu. Tak mungkin gadis itu menemukanmu. Kamu pikir aku berbohong? Panji mendesis dan melompat menerjang ke arah Marni. Namun seketika ia berhenti di tengah, melayang di udara. Ia menatap lurus ke arah belakang Marni dan Irman. Irman pun mengikuti arah pandang Panji, lalu mendelik gemetaran. Di belakangnya berdiri sesosok perempuan jangkung yang menjulang mencapai pepohonan. Ia mengenakan pakaian merah pekat dengan rambut terurai mencapai tanah. Ia mengenakan topeng merah senada pakaiannya. Apakah ini perwujudan kelana? Pantas saja Panji tak jadi menyerang Marni. Lalu kenapa kamu membawa kutukan Manggar lagi? Kenapa kamu menyerang Gantasan?
Marni memberondong pertanyaan kepada Panji. Sebab Gantasan telah membuat Manggar menderita. Panji mendongak tertawa cekikikan, melayang di udara. Kalian pantas menerima akibatnya. Bah, sebenarnya apa yang telah terjadi, Mbah? Irman menjadi sangat penasaran. Sayangnya aku sendiri tak tahu kejadian sebenarnya. Sampai Manggar menaruh dendam kepada desa. Marni menatap Panji tajam. Kamu ingin tahu? Sementara itu, kejadian di Banyuwangi tahun 1945. Ayo, berdiri yang benar. Seorang perempuan berusia 25 tahunan berseru keras sambil menepuk tangannya beberapa kali. Ia berjalan berkeliling di antara beberapa gadis desa Gantasan yang sedang berdiri membentuk jajaran. Mereka sedang berlatih di sebuah pendopo yang terletak di ujung desa. Sebuah papan nama bertuliskan huruf Jawa Waringin Keramat terpasang di depan bangunan utama. Para gadis itu merentangkan tangannya ke atas, membiarkan selendang mereka terjuntai ke lantai. Sementara si perempuan mengamati pose mereka satu persatu. Bokongmu kurang jentet, ujar si perempuan. Ia menepuk pinggul Marni dengan kipas, memberi isyarat bahwa pinggulnya kurang melenggok. Marni memajukan dadanya dan sedikit menurunkan posisi pinggulnya, sehingga kini posturnya terlihat lebih meliuk. Bagus, pertahankan gerakanmu, ujar Mbak Indah tegas. Ia masih berjalan mengamati para muridnya. Posisi ini adalah inti dasar lenggok tarik kedok. Pinggang kalian harus kuat. Kalau ingin menjadi penari inti, kalian harus bisa menguasai egolan dasar. Egol atau mengegol adalah gerakan lenggok pinggang saat menari. Inggih, Mbak, sahut para murid bersamaan. Lanjut ke gerakan pembuka. Ayo. Mbak Indah memberi instruksi. Kesemua gadis itu melenggok memasuki gerakan tarian pertama. Mbak Indah tersenyum mengamati para muridnya yang mulai melakukan jingket, menggerakkan bahu dan tangannya memainkan selendang. Lalu pandangannya Indah tertuju pada seorang muridnya di ujung belakang. Gadis itu membawakan tarinya secara lembut dan gemulai, namun juga tidak terlihat lembek. Jemarinya lentik menyentakkan kain yang terikat di pinggang, membuat selendang itu berkibar indah. Delekan kepalanya, juga sesuai dengan ritme gamelan yang terdengar rancak ala gamelan Bali. Mbak Indah tersenyum melihat gerakan Manggar. Ia selalu suka melihat gerakan tari Manggar yang tidak berlebihan. Gadis itu memiliki bakat alami dalam tari. Sejak awal semula, Mbak Indah telah menaruh perhatian kepadanya. Senyum, Mbak Indah menepukkan kipasnya ke kepala Manggar, mengingatkan bahwa senyuman juga adalah bagian dari tari. Manggar tersenyum manis sekali. Sementara itu, bulan terlihat penuh menyinari lereng Ijen malam itu. Bendar cahaya obor yang diikat pada tiang-tiang bambu membuat nyala kemerahannya memantul pada batang besar pohon beringin di sebelah sungai Gantasan. Belasan murid perempuan terlihat duduk mengelilingi tempat lapang itu, membentuk lingkaran. Sementara para laki-laki penabuh gamelan dan kendang membentuk barisan sendiri di dekat pohon. Mbak Indah berada di tengah lapangan, membakar menyan di sebuah piringan berisi kembang dan ketan berwarna. Ia duduk bersimpuh, menangkupkan tangan di depan dahi sambil terpejam. Di hadapannya, Marni dan Manggar berdiri mengenakan pakaian tari. Selama seharian tadi mereka telah melakukan berbagai macam syarat pembersihan diri. Malam ini, mereka tengah melakukan ritual Midodaren, semacam inaugurasi dan peresmian penari inti kedok yang akan menjadi tim dari Mbak Indah dalam setiap pementasan. Dalam ritual ini, konon para bidadari penunggu kedok akan datang merasuk dalam raga para gadis terpilih, sehingga tarian mereka akan mampu menghipnotis siapapun yang melihat. Syarat utama gadis untuk dirasuki para bidadari adalah masih perawan, sehingga saat ada yang akan menikah, mereka harus mengundurkan diri. Kebetulan ada dua anggota tim inti yang mundur, Manggar dan Marni sebagai yang paling berbakat. Akhirnya terpilih untuk menggantikan mereka. Inilah yang membuat tak sembarangan orang bisa membawakan tari kedok, sebab tidak akan terlihat menarik kecuali dibawakan oleh Mbak Indah dan timnya. Konon, Mbak Indah mendapat wangsit untuk menggunakan kayu pohon beringin keramat ini sebagai bahan topeng kayunya, sehingga sanggar tarinya pun dinamakan Waringin Keramat. Perlahan,
para penabuh gamelan mulai memainkan musiknya. Manggar dan Marni beranjak dari duduk dengan tangan terentang. Dalam gerakan lambat, mereka mulai melakukan tarian mengelilingi Mbak Indah sebagai pusat. Mbak Indah menyunggi kotak kayu berisi 2 topeng di atas kepalanya, panji dan kelana. 2 topeng itu adalah milik penari yang mengundurkan diri dan kini akan menjadi milik penari pengganti. Manggar dan Marni menari sambil terpejam, meresapi setiap tabuhan kendang dan gamelan yang rancak. Mereka tenggelam dan merasuk dalam momen itu, seolah tubuh mereka bergerak dengan sendirinya. Tempo gamelan dan kendang lambat laun terdengar makin cepat. Begitupun tarian 2 orang itu. Para penabuh semakin keras dan mempercepat musik iringan mereka, seolah-olah hendak mengejar sebuah klimaks. Lalu, bersamaan dengan 1 pukulan gamelan terakhir, Manggar dan Marni menggerakkan tangan dengan cepat, meraih topeng yang berada di dalam kotak yang dipegang Mbak Indah, menggenggam sebuah kedok yang akan mereka pakai selama menjadi penari inti. Manggar berdiri terpaku, terengah-engah, menatap sebuah kedok putih polos di tangannya. Kedok panji telah memilihnya sebagai pemilik. Mbak Indah tersenyum melihat kedok di tangan Manggar dan Marni. "Selamat, kalian berdua kini resmi menjadi penari kedok," ujar Mbak Indah. Sebuah teriakan seorang lelaki pengiring menjadi pembuka. Sebelum kendangan dan gamelan mulai riuh ditabuh. Lalu secara bergiliran, satu persatu penari berkemben dan berjarik mulai memasuki panggung. Para penonton yang memadati lapangan hajatan malam itu berteriak dan bertepuk menyambut. 5 orang penari bertopeng kayu menari dengan indahnya. Selendang dan untayan bunga yang mereka kenakan seolah hidup oleh gerakan mereka. Lenggok dada dan pinggul yang erotik memabukkan para penonton yang kebanyakan adalah laki-laki itu. Setiap kedok mendapat highlight untuk tampil secara bergiliran, lalu kembali menari dalam formasi. Semakin lama menari, suasana semakin memanas. Bulir keringat yang membasahi kulit para penari seolah menghipnotis para tamu untuk ikut melenggok ke atas panggung. Mereka berdatangan maju sambil ikut menunjukkan kebolehan dalam menari, sehingga disebut pemaju. Mereka berkerumun, saling berebut untuk menari dengan kedok favorit masing-masing. Mbak Indah yang menari mengenakan kedok rumyang tersenyum dari balik topeng. Ia tidak salah memilih Manggar dan Marni sebagai anggota inti. Belum pernah ada lelaki yang ikut menari sebanyak ini. Bisa dibayangkan berapa banyak uang yang akan mereka bawa nanti, terutama Manggar, yang dengan gerakan egol dan cingketnya mampu membuat lelaki manapun menelan ludah. Beberapa kali tangan para pemaju terulur mencoba menjamah tubuh Manggar. Namun dengan lihainya, ia melakukan tangar atau berkelit. Ia menggunakan kibasan selendang, membuang muka, atau menahan para lelaki itu dengan gerakan kipas. Mempertahankan diri dan kehormatannya sebagai penari kedok, juga sebagai gadis yang masih perawan. Namun tuntutan sebagai penari juga harus mampu membuat para tamu tetap bertahan di tempat. Tarian Manggar yang seolah mengajak sekaligus menolak membuat banyak para pemaju semakin penasaran dan semakin tertantang. Ia mendominasi pementasan tari, membawa para lelaki mabuk melayang dalam trans tarian. Dalam pertunjukan kali ini, Manggar mampu menarik lelaki untuk menari bersamanya dengan jumlah terbanyak. Ini membuat Manggar menjadi Sekardalu atau sang kembang penguasa malam, sebuah kehormatan tertinggi bagi para penari kedok. Di sisi lain, matahari telah condong ke barat. Sanggar Wringin Kramat terlihat agak sepi karena para murid penabuh gamelan telah pulang ke rumah masing-masing. "Kok belum pulang, Gar?" sapa Pak Kardi, penabuh senior. Ia sedang merapikan peralatan musik di ruang serbaguna sanggar. "Ada barang tertinggal, Pak." Manggar mengangguk sopan. Pak Kardi adalah tetangganya yang mengajak Manggar dan memperkenalkannya dengan Nyi Indah. Kini sebagai penari profesional, taraf hidupnya jauh lebih baik. Ia mampu memenuhi kebutuhan harian dan melunasi hutang-hutang orang tuanya. Secara tidak langsung, Pak Kardi ikut berjasa merubah hidup Manggar. Manggar mengangguk sopan lalu bergegas menuju pendopo untuk mengambil pakaian tarinya yang kotor. Sesampainya di sana, ia melihat Marni sedang berlatih sendirian. Marni nampak serius, memperhatikan gerakannya sendiri, sehingga ia tidak menyadari Manggar yang mendekat dari belakang. "Gini, kamu kan pakai kedok kelana. Gerakannya harus kuat, menunjukkan emosi, jingket,
sama ukelmu masih terlalu halus. Manggar membetulkan posisi tangan Marni. Iya, jawab Marni. Gerakanmu sudah bagus sih, tapi jangan kepengaruh sama gerakan kedok lain, ucap Manggar sambil terus mengawasi tarian Marni. Masing-masing punya pakem tari sendiri Marni. Begini ya Mbak Manggar. Marni menyentakkan sikunya saat mengibaskan selendang. Manggar menggeleng. Terlalu kasar, sedikit luas dong Marni. Marni menggelengkan kepalanya. Aduh, gak nangkep. Tadi katanya harus kuat, sekarang harus luas. Sini-sini, kita coba bareng-bareng ya. Manggar tersenyum, memberi contoh kepada Marni untuk membantunya. Di sisi lain, wow, seru seorang pemaju saat kibasan selendang Marni menyibak wajahnya. Marni dan Manggar seolah menguasai pentas hajatan. Puluhan laki-laki berebut untuk menari bersama keduanya. Walau sebagian masih tetap memilih untuk menari bersama penari kedok lainnya. Tiba-tiba, klak, Manggar menepis tangan pemaju yang hendak menjamah bokongnya. Ia berbalik, memunggungi orang itu dan menahannya agar sedikit menjaga jarak. Lalu ia melihat Pak Kardi yang sedang menabuh kendang di belakang, memandang ke arahnya tajam. Manggar tersenyum. Pak Kardi seolah sedang mengawasinya dari jauh, membuatnya merasa aman dari para pemaju yang kelaparan. Seolah bapaknya sendiri sedang memperhatikannya menari. Sementara Mbak Indah juga nampaknya mengawasi kedua penari barunya, bahkan saat ia sibuk meladeni para pemaju yang ingin menari bersamanya. Kepiawaian Marni dan Manggar dalam membawakan tari kedok membuat grup tari itu semakin terkenal di Banyuwangi. Aliran tari itu bersaing dengan gandrung. Jadwal undangan tampil yang padat seolah tak menyurutkan semangat mereka. Marni dan Manggar, dua penari baru yang semakin melambungkan nama Wringin Kramat. Marni dengan topeng kelana, Manggar dengan topeng panji, penari dengan kedok merah dan putih. Yang satu gerakannya kuat dan tegas, yang satu gerakannya lembut dan mengalir. Marni dan Manggar seolah bersaing memperebutkan gelar Sekar Dalu dalam setiap pertunjukan. Namun di luar pementasan, mereka menjadi sangat akrab seperti saudara, dan selama itu juga semuanya terlihat seperti akan baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain, ceklek, flash kamera menyala, membuat pendopo Sanggar Wringin Kramat benderang sesaat. Mbak Indah, Manggar, Marni dan penari lainnya yang telah bersiap dengan pakaian tari mereka berdiri berjajar di tengah kerumunan tentara asing yang mengajak untuk berfoto bersama. How awesome is this? Good coffee and 5 beauties, seru seorang tentara sambil menyisip kopi tubruk lereng Ijen. Damn, to find these beats in random shithole like this, ujar lainnya. Para tentara asing itu terbahak, nampak senang karena menemukan penari-penari cantik di desa terpencil seperti ini. Terlihat 3 truk militer berwarna hijau yang terparkir di jalanan desa. Para tentara sekutu itu sedang dalam perjalanan menuju puncak Ijen untuk memastikan keberadaan kawah belerang yang tentunya berguna untuk kebutuhan perang dan militer. Namun mereka memutuskan untuk berhenti di desa Gantasan, sekedar menikmati momen sambil menonton pementasan kesenian lokal. Begitu malam menjelang, suasana di pendopo Sanggar nampak seperti pasar. Tabuhan gamelan dan kendang menggema meriuhkan tempat itu. Sang kapten militer memerintahkan, "Private, get those bloody beer cans from that goddamn truck." Ia nampak bergoyang bersama Mbak Indah dengan sebotol bir di tangan, sementara tangan lainnya membelai lekuk pinggang Mbak Indah yang melenggok mengikuti irama. Beberapa kali sang kapten memajukan wajahnya, mengendus aroma tubuh Mbak Indah yang membangkitkan gairah. 2 orang tentara rendahan segera menurunkan beberapa kerat alkohol dari truk, sementara belasan lainnya ikut bergoyang mengurumuni panggung tari kedok. Dan tentu saja, Manggar mendominasi pertunjukan malam itu. Ia berkali-kali berkelit menyingkirkan tangan para tentara asing, namun juga tetap meliuk mengikuti alunan gamelan. Marni juga tengah menari bersama para sekutu. Beberapa kali ia gagal melakukan tangar, sehingga tangan-tangan itu sempat menjamahnya. Teriakan dan tawa para tentara terdengar riuh saat mereka berhasil menyentuh atau meremas bagian tubuh para penari. "Shit man, look at how them hips move. That is girls as wild as animal in bed." Balas rekannya sambil terus bergoyang. Matanya tak lepas melap-lekukan tubuh sintal penari di hadapannya berbalut kemben. "You are flyable tonight, no you?" tanya sang kapten kepada Mbak Indah.
I'm not that kind of woman, sahut Mbak Indah sambil terus bergoyang meladeni sang kapten. Oh maybe be one of your girls? Man you words, Cap, we are dancer not worries. Mbak Indah menunjuk si kapten di dadanya dengan kipas. Sure, I can bless you girls with fortune tonight. Sang kapten membuka kantong saku kemejanya, memamerkan bendelan tebal mata uang asing. Uang yang mungkin bahkan cukup untuk membeli hektaran tanah di sini. Get out here, Mbak Indah tertawa, mendorong si kapten menjauh. Si kapten pun ikut tertawa dan semakin seru untuk menari bersama. Suasana malam itu terasa semakin panas seiring dengan kerat-kerat alkohol yang semakin kosong. Para tentara asing itu bergoyang dengan liar, berteriak dan berseru seperti orang gila. Manggar dan penari lain semakin kewalahan melakukan tanger, saking banyaknya para lelaki yang murung-muni. Manggar menepis tangan salah seseorang yang merabai buah dadanya dengan kasar. Ia tak lagi melakukan tanger dan melepas kedok panjinya. Kurang ajar! Beberapa tentara berhenti menari memperhatikan insiden kecil itu, termasuk Mbak Indah dan si kapten. What? Si tentara terkekeh dengan bau alkohol yang pekat. Ia terus berusaha meraih dan menjamai tubuh Manggar, bahkan kini mencoba menciumnya. Kamu! Tangan Manggar terentang hendak menampar. Namun tiba-tiba saja sebuah selendang berwarna merah pekat menutupi wajah si tentara. Marni mengambil alih situasi, mengalihkan perhatian tentara sekutu itu dari Manggar. Ia melenggok dan menggerakkan tangannya, mengajak lelaki asing itu menari bersamanya. Manggar berdiam sejenak, lalu kembali melanjutkan tariannya. Ia tak boleh merusak nama sanggar tari beringin keramat dengan ketidakprofesionalannya. Ia pun kembali memegolkan pinggangnya dan mengibak selendang. Keseruan yang sempat terhenti karena pertengkaran kecil tadi kembali mencair. Manggar pun membawa suasana malam itu menjadi meriah. Seiring dengan kendang dan gamelan yang mengiringi para tentara menari, botol-botol bir teracung di udara, seolah mendinginkan gerakan para penari yang terasa panas. Tanpa ada yang tahu bahwa selepas malam ini akan ada sesuatu yang terjadi. Pesta yang diadakan oleh para tentara sekutu berlangsung hingga malam melewati puncak, sebelum mereka berangkat melanjutkan perjalanan menuju Ijen subuh tadi. Para penari dan penabuh yang kelelahan banyak yang memilih tidur di sanggar untuk baru besok pagi kembali ke rumah masing-masing setelah matahari terbit. Namun apa yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaan mereka. Pagi itu kesemuanya dibuat gempar. Mbak Indah yang terbangun paling awal menemukan Manggar tengah terlelap di sudut ruang serbaguna penyimpanan gamelan. Ia tergeletak di antara botol-botol bir kosong dalam keadaan telanjang, penuh bekas merah di seluruh tubuh. Sementara kemen dan jarik tarinya teronggok begitu saja bersama pakaian beberapa tentara sekutu. Manggar! Mbak Indah histeris ketika membuat Manggar tersentak bangun. Inggih Mbak. Manggar yang baru saja membuka mata juga tak kalah terkejut menemukan dirinya dalam keadaan seperti itu. Ia segera menyambar jarik tari, berusaha menutupi tubuhnya. Gadis sundal! Mbak Indah yang emosi langsung menjambak rambut Manggar dan menariknya keluar ruangan. Aduh Mbak Indah, ampun. Manggar hanya bisa mengerang menahan sakit, terpaksa berjalan mengikuti Mbak Indah menuju pendopo. Sebisanya ia mengikat kemben jarik itu menutupi tubuhnya. Mbak Indah mencampakkan Manggar begitu saja di tengah lantai pendopo yang dingin dan masih basah, lalu menamparnya keras-keras. Plak! Dasar biadab! Mbak Indah melotot penuh amarah dengan suara meninggi. Wanita asusila! Berapa lelaki yang bersenggama denganmu semalam, ha? Sementara Manggar tersungkur di tanah, memegangi pipinya yang terasa perih. Ia juga berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Kenapa ia bisa dalam keadaan begitu? Ini aku tidak bagaimana? Mbak Indah menyela menunjuk Manggar di wajahnya. Lihat saja tubuhmu, penuh bekas merah dan lendir seperti itu. Liar juga kamu. Manggar tak bisa berkata apa-apa. Ia mencoba menahan kepalanya yang terasa berat seperti habis dipukuli. Semalam setelah acara tari berakhir, para tentara asing itu mengajaknya minum bir. Manggar tentu saja menolak, namun entah bagaimana ceritanya akhirnya tertenggak juga. Ia ingat para tentara itu tertawa-tawa sambil terus mencekokinya alkohol dan lalu entah apa selanjutnya. Astaga, apakah ia memang melakukannya? Padahal aku berharap banyak padamu, Manggar. Suara Mbak Indah terdengar gemetaran karena emosi.
Ribut-ribut di luar membuat sebagian besar penari dan penabuh gamelan terbangun. Mereka berjalan keluar, mengerumuni keduanya karena penasaran dengan apa yang terjadi. Manggar menunduk tak berani menatap kerumunan. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan mereka yang membicarakannya, berkata-kata tak pantas untuknya. Kamu menodai kesakralan penari kedok, melacurkan dirimu kepada pemaju. Oh ya Tuhan! Mbak Indah berjalan perlahan mengelilingi Manggar. Padahal kedok Panji telah memilihmu yang merupakan perwujudan kesucian. Dan lihat perbuatanmu sekarang, mengumbar nafsu dengan banyak lelaki sekaligus. Manggar menggigiti bibirnya menahan tangis. Ia tahu bahwa ia tidak begitu. Bersambung Kompeni Biadab. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sejauh ini di Fakta Sejarah. Terima kasih Andi Yuda. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.